Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 sintaksis yang berjudul kalimat akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Beranggotakan Feni Nurhanisya, Cindy Dwi Cahyani, Dewi Sulistiana, Marta Sabila, Laili Nur Rohmah, Istiaul Karimah, Selvi, Anisia, Yunanda, Ehi, Siska, dan saya sendiri, Devina, sebagai moderator. Baik, langsung saja kita menuju ke sesi materi. Materi pertama akan dibawakan oleh Marsa. Dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah pengertian sintaksis. Sintaksis dalam bahasa Belanda, sintaksis dalam bahasa Inggris, sintak, dan dalam bahasa Arab, nahu, adalah ilmu bahasa yang membicarakan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Sintaksis sebagai bagian dari ilmu bahasa mempersoalkan hubungan antar kata dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam suatu konstruksi yang disebut kalimat. Zainal Arifin mengemukakan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat. Susunan kata itu harus linier, tertib, dan tentu harus bermakna. Sementara itu, menurut Al-Khair menyatakan bahwa sintaksis menggunakan atau menganalisis sebuah satuan bahasa yang dianggap paling besar, yaitu kalimat, diuraikan atas klausa-klausa yang membentuk kalimat itu. Lalu, klausa diuraikan atas frasa-frasa yang membentuk klausa itu. Selanjutnya, dan frasa diuraikan atas kata-kata yang membentuk frasa itu. Selanjutnya, pengertian kalimat. Kalimat adalah perkataan yang mempunyai arti penuh dan turunannya suara menjadi ciri sebagai batas dari suatu kalimat. Jadi, kalimat ialah tuturan yang diakhiri dengan intonasi final. Kalimat merupakan suatu bentuk linguistik yang terdiri atas komponen kata-kata, frase, atau klausa. Selanjutnya yaitu pola-pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembangkan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas.
Dengan kata lain, semua kalimat yang biasa kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, kalimat dasar tersebut kita kembangkan dengan pola pengembangan yang harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Pertama, kalimat dasar berpola S dan P. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, misalnya pada kalimat mereka sedang berenang. Mereka bersubjek dan sedang berenang berpredikat. Yang kedua, ibunya guru SMA. Ibu sebagai subjek, guru SMA sebagai predikat. Yang ketiga, lukisan benda bagus. Lukisan itu sebagai subjek, bagus sebagai predikat. Peserta seminar ini 90 orang. Peserta seminar ini sebagai subjek dan 90 orang sebagai predikat. Yang kedua, kalimat dasar berpola S, P, dan O. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, mereka sedang menyusun karya ilmiah. Mereka sebagai subjek sedang menyusun sebagai predikat, dan karya ilmiah sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SP dan pelengkap. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Misalnya, ayah peternak sapi. Ayahnya sebagai subjek, peternak sebagai predikat, dan sapi sebagai pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPO dan pelengkap. Kalimat dasar ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya, dia mengirimi saya surat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap. Baik, materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat berita. Kalimat berita berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain, sehingga tanggapan-tanggapan yang diharapkan berupa perhatian seperti yang tercermin pada pandangan mata yang menunjukkan adanya perhatian. Contohnya, Menteri Tenaga Kerja melakukan kunjungan ke beberapa pabrik baja di Surabaya. Selanjutnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Contoh kalimat tanya yaitu, kapan kamu akan menyelesaikan tugas? Baik, Jenis-jenis kalimat yang ketiga yaitu kalimat suruh atau perintah dan permintaan. Berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi, kalimat suruh atau perintah mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang yang diajak berbicara. Contohnya dalam kalimat positif, carilah buku di perpustakaan. Kalimat negatifnya, janganlah membuli temanmu yang tidak bersalah itu.
Yang D, kalimat seruan. Kalimat seruan biasanya digunakan untuk menyampaikan atau mengungkapkan perasaan yang kuat dan mendadak. Contohnya, kalimat positif, hebat, ternyata dia biasa. Kalimat negatifnya, wah, target yang ditetapkan semula tidak tercapai. Kita aja yang nggak tahu. Variasi kalimat. A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu bentuk atau klausa yang mencakup subjek dan predikat. Pola kalimat dasar. KB plus KK atau KSTS bench kata. Contoh, Hendra sebagai subjek, bernyanyi predikat. KB, KS, atau kata benda, kata sifat. Contoh, Silvera sebagai subjek, cantik sebagai predikat. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua pola, kalimat atau lebih. Jenis-jenis kalimat majemuk yaitu yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara yaitu penggabungan dua kalimat atau lebih. Contohnya, Launa pergi ke pasar, sedangkan Setiawan pergi ke bengkel. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini adalah terdiri atas satu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat yang tidak bebas. Contohnya, kemarin ayah mencuci motor, dan ketika matahari berada di ufuk timur. Variasi kalimat yang ketiga yaitu kalimat majemuk rapatan. Adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contoh yang pertama, pekerjaannya hanya makan, kalimat tunggal 1. Yang kedua, pekerjaannya hanya tidur, kalimat tunggal 2. Yang ketiga, pekerjaannya hanya merokok, kalimat tunggal 3. Yang keempat, pekerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok, kalimat majemuk rapatan. Selanjutnya, 4. Kalimat majemuk campuran. Gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama, Jojo bermain dengan Anthony, kalimat tunggal. Yang kedua, Kevin membaca buku di kamar kemarin, kalimat tunggal. Ketiga, ketika aku datang ke rumahnya, anak, kalimat sebagai pengganti waktu. Jojo bermain dengan Anthony dan Kevin membaca buku di kamar, kalimat majemuk campuran. Yang keempat, Jojo bermain dengan Anthony dan Kevin membaca buku di kamar, kalimat majemuk campuran. Yang kelima, ketika aku datang ke rumahnya, anak, kalimat sebagai pengganti waktu. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang biasa disebut juga jabatan kata atau peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya yaitu ada kakek itu sedang melukis. S yang diisi kata benda atau frasa nominal. Unsur-unsur kalimat yang kedua yaitu predikat, yang dilambangkan P. Merupakan bagian kalimat yang memberitahu melakukan perbuatan atau action apa S, yaitu pelaku atau tokoh atau sosok di dalam suatu kalimat. Contoh, ibu sedang tidur siang. P yang diisi dengan kata keja atau frasa verbal. Yang ketiga yaitu objek, merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat.
Objek biasanya diisi oleh nomina, frasa nominal atau klausa. Contoh, mereka memancing ikan pari. Objek yang diisi dengan kata benda atau frasa nominal. Unsur-unsur kalimat yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Contoh, Ketua MPR membacakan Pancasila. Ketua MPR sebagai subjek membacakan sebagai predikat, Pancasila sebagai objek. Kemudian banyak orsospol berlandaskan Pancasila. Banyaknya orsospol sebagai subjek berlandaskan sebagai predikat, Pancasila sebagai pelengkap. Yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan pel dan klausa dalam sebuah kalimat. Contoh, Aulia memotong tali dengan gunting, yaitu keterangan alat. Baik, teman-teman, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita menuju ke sesi tanya-jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan singkat. Namun apabila tidak ada yang ingin bertanya, kelompok kami akan mengakhiri sesi presentasi pada siang hari ini. Baik, disilahkan bagi yang ingin bertanya. Langsung diakhiri saja. Kayaknya nggak ada, Mbak. Ini beneran nggak ada yang bertanya ya, teman-teman? Enggak. Baik, teman-teman, apabila tidak ada yang ingin bertanya, kelompok kami akan mengakhiri presentasi pada siang hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah kalimat sintaksis merupakan suatu rangkaian kata yang disusun secara gramatikal untuk membentuk sebuah kalimat dengan makna yang jelas. Sintaksis membahas hubungan antar kata dalam kalimat, termasuk struktur dan urutan kata yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dengan memahami sintaksis, seseorang dapat memahami cara kata-kata disusun untuk membentuk kalimat secara tata bahasa. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Saya Devina selaku moderator memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Devina. Halo? Halo? Halo?